Halo Sobat Lockdown, masih dalam situasi pandemi dan gue udah gak tahu mau ngapain lagi. Jadi mungkin akan banyak film yang gue telusuri. Kali ini kita akan mencicipi film The Best Teapot. Langsung aja gak usah banyak intro dan tenang, kali ini ada adegan gentak-gentok lubang licin. Film ini dimulai oleh sepasang suami istri yang baru bangun di suatu pagi. Nah kan, baru mulai aja udah kayak gini. Apa gue bilang? Suaminya bernama John dan istrinya bernama Alice. Secara tidak langsung, mereka ini kurang beruntung dalam segi ekonomi rumah tangga mereka. John bekerja sebagai salesman barang elektronik yang kerjaannya selalu bikin bosnya punya mulut gak ada akhlak. Karena si John ini ternyata jarang dapat klien. Sedangkan Alice adalah seorang sarjana cantik dan gemesin, masih mondar-mandir cari kerjaan tapi gak dapat-dapat juga. Mungkin kalau di Indonesia, Alice bakal jadi selebgram yang berteman sama Anya Geraldine dan dapat banyak endorse karena wujudnya begini. Karena kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking. Oke, gak lucu, lupakan. Jadi kehidupan mereka berdua itu tidak berjalan terlalu mulus. Ya kali gak ada uang hidup bisa mulus. Ditambah lagi ada si Arnie. Arnie ini adalah pemilik rumah yang rumahnya mereka sewa. Arnie ini kalau datang menagih, pasti dia sambil nyepik-nyepik tipis si Alice. Kali aja dapat. Istri orang itu bro. Bukan cuma Alice, dia juga suka ngecengin si John. Karena dia tahu kalau John itu lemah. Arnie bisa tahu karena mereka semua teman SMA. Tapi walaupun hidup dengan ekonomi tidak menyenangkan, mereka berdua tetap hot dan saling cinta. Malamnya, mereka pergi ke pesta reuni SMA. Di sana mereka terlihat aneh karena berpakaian biasa-biasa saja. Sedangkan hampir semua teman SMA-nya itu berpakaian sangat mewah. Esoknya, mereka jalan-jalan entah kemana. Mungkin sekedar mengobrol dan menghibur diri. Tak lama kemudian, mereka tertabrak oleh truk. Tapi sepertinya mereka baik-baik saja. Saat sedang menyelesaikan permasalahan kecelakaan itu, Alice melihat nenek-nenek keluar dari toko barang antiknya dan mengambil sebuah teko teh yang ada di dalam drum dengan posisi yang pas pada persimpangan tempat mereka tertabrak truk. Seolah terhipnotis oleh rasa penasaran, Alice langsung lari ke sana, gak pakai lihat kanan kiri, hampir kesundul mobil yang lagi laju. Di toko nenek itu, Alice masuk untuk membunuh rasa penasarannya, sambil sok-sokan nih mau beli barang. Si nenek sempat menunjukkan fotonya waktu masih muda dulu, padahal Alice gak nanya, siapa yang nanya. Ketika si nenek lengah dan lelah habis nunjukin fotonya, Alice langsung gas ke tempat teko itu disimpan. Langsung dah dia ambil dan pergi gak pakai bayar. Gak tahu kenapa gitu bro, kalau lihat teko ini tuh kayak becek-becek gimana gitu. Kayak ada something klinik gitu. Besoknya lagi, ketika Alice lagi catokan sambil interview kerjaan di telepon, tanpa sengaja catokan itu melukainya karena terlalu lama menempel di kepalanya. Secara bersamaan, teko itu bergerak dan mengeluarkan uang tepat saat Alice merasakan kesakitan. Sempat kaget melihat kejadian itu, Alice pun kali ini mencoba dengan sengaja menempelkan catokannya ke kepalanya lagi. Dan teko itu pun mengeluarkan uang lagi, tepat di waktu yang sama. Masih penasaran lagi, dia menendang meja dan memukul lemari kayu sampai bolong. Jadinya uangnya keluaran bermuncratan terbang-terbang. Lalu berpindah ke si John yang sedang berbicara dengan bosnya yang gak ada akhlak. Ternyata dia dipecat karena kinerjanya itu, yang belum juga mendapatkan klien sampai sekarang. Sampai di rumah, John kaget ndak main-main karena rumahnya berantakan dan ditemukan istrinya tergeletak luka-luka di kamar. Bukannya mengerti situasi, tapi Alice malah bercanda dan menunjukkan dia gak kenapa-kenapa. Mengetahui John dipecat, Alice pun menunjukkan keajaiban dari teko itu dengan menyuruh John menyentuhnya, lalu memukulnya sampai jatuh. Teko itu pun langsung mengeluarkan uang. Alice menjelaskan apa yang terjadi pada John soal teko itu. Dan jelas aja John gak langsung percaya, lalu Alice pun memukulinya semalaman sampai uang tidak berhenti keluar. Setelah itu mereka berencana membuat jutaan dolar, membeli rumah baru dan meninggalkan teko itu. Paginya John sempat ingin menjual teko itu karena merasa akan berakhir dengan buruk. Sampai-sampai John sempat masuk TV nih, karena dia mengikuti pelelangan barang antik di TV. Nah, saat itu orang yang bernama Dr. Lee sedang menonton TV. Si Dr. Lee ini adalah seorang peneliti barang antik, dan dia tahu betul tentang teko tersebut.
kembali lagi ke si John. Dia nggak jadi menjual teko itu karena cuma ditawar $5.000. Dan dia membawa lagi teko itu pulang dan menjalankan rencana Alice semalam. Nah, dari sini mereka kerja keras untuk menyakiti diri mereka sendiri setiap hari. Dari mulai waxing bulu apapun, tambal gigi, sampai menato badan mereka hingga terkumpul banyak uang. Dan sampai-sampai Alice pun punya ide yang sangat bagus bagi kaum Adam, yaitu mengajak genta-gento hardcore cocok tanam percangkulan. Jujur di sini kepala saya mulai pusing. Keesokan harinya datang 2 orang pria aneh yang berpakaian serba hitam. Mereka ini mengaku adalah keturunan pemilik teko tersebut. Mereka lalu menghajar John brutal, lalu mengambil uangnya. Jadi sebenarnya kedua orang ini tuh bukan menginginkan tekonya, tapi menginginkan uang yang dihasilkan dari teko tersebut. Karena mereka merasa uang yang keluar dari teko tersebut adalah miliknya. Setelah kedua orang aneh itu pergi, mereka lalu mencari tahu teko ini sebenarnya apa dengan ke perpustakaan. Si Alice sempat membaca halaman di mana kalau kita memiliki teko tersebut, sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Tapi belum sempat dibaca oleh John, Alice langsung merobek halaman itu dan mengalihkan pikiran John dengan mengajak genta-gento di perpus. Ya namanya juga cowok, ditawarin gitu tuh langsung buyar gitu konsentrasi. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rencana awal dengan bersenang-senang membeli mobil, perhiasan, serta rumah mewah yang dah umum. Di rumah baru, mereka kegirangan layaknya orang berhasil persugihan, dan mereka juga membuat pesta reunian SMA di sana. Pamer dulu lah bos, rumah baru. Di tengah pesta, mereka dikejutkan dengan kedatangan Dr. Lee yang menanyakan teko itu. Dr. Lee memperingatkan kalau mereka memegang teko itu berarti mereka dalam keadaan bahaya. Alice yang masih ingin menikmati kekayaannya, langsung saja dia mengusir Dr. Lee dari rumahnya. Tapi karena mereka masih penasaran, langsung saja malam setelah pesta mereka mengunjungi rumah Dr. Lee dan mereka pun dijelaskan tentang sejarah teko tersebut. Jadi di sini dijelaskan kalau teko tersebut akan mengeluarkan sisi jahat dari pemegang teko itu. Alice yang merasa kalau dia adalah orang baik, dia meremehkan omongan Dr. Lee dan tidak jadi memberikan teko itu padanya. Oh iya, ngomong-ngomong Dr. Lee di sini tidak mau mengambil ya, tapi hanya mau dikasih dengan sadar. Sepertinya memang begitu tradisinya untuk menyelamatkan si pemegang teko. Saat mereka tidur, 2 solpet pun datang lagi untuk mengambil uang. John yang lemah langsung pingsan dihajar, sementara Alice yang tidak terima karena itu hasil kesakitannya, mencoba mengambil dan pingsan juga setelah diketok senter. Paginya mereka terbangun. Alice menyalahkan John karena tidak bisa mengalahkan 2 solpet. Jadi mereka pun mencoba mengulang lagi dari awal mengumpulkan uang dengan pergi ke bar agar bisa dipukul preman. Sampai Alice pun ingin sengaja menabrak orang, tapi dihalangi oleh John. John lalu mengingat perkataan Dr. Lee dan merasa kalau Alice sudah dipengaruhi oleh teko itu dan memiliki sisi jahat. Mendengar itu, Alice langsung menghentikan mobilnya dan keluar, dan tidak lupa mengatain si John, "Dasar brengsek." Sampai si John pun sakit hati. Dan tanpa diduga, teko itu pun mengeluarkan uang hasil dari sakit hatinya si John. Sadar akan hal itu, Alice menyuruh John untuk menyakiti hatinya juga. Jadi, mulai dari sini, mereka saling menyakiti hati dengan jujur dan membongkar rahasia masing-masing. Epic moment banget sih pas di sini. Salah satunya si Alice bilang kalau selama pernikahan mereka, Arnie pernah menggentok-gentok dia. Mendengar itu, John langsung marah dan mendatangi rumah si Arnie. Tapi tetap aja John yang kalah. Di sana, Arnie sempat melihat teko itu jatuh dan mengeluarkan uang saat Arnie memukul si John. Alice langsung cepat mengambilnya dan pergi. Lalu malamnya setelah Alice dan Arnie sadar dan ingin memberikan teko itu kepada Dr. Lee, Arnie mencuri tekonya. Esoknya Alice dan John pergi ke rumah Arnie lagi untuk mengambil teko tersebut. Tapi di dalam rumah Arnie keadaannya sudah berantakan dan penuh uang yang berhamburan. Tak lama Arnie dan istrinya muncul dengan memegang senjata dan mengancam mereka untuk segera berlutut. Tapi tiba-tiba 2 solpet muncul dan menembak Arnie dan istrinya. Terjadilah baku tembak dan mereka semua mati dengan uang yang banyak keluar dari teko tersebut hasil dari baku tembak. Alice dan John keluar dengan membawa teko dan uangnya.
Di sana, Dr. Lee sudah menunggunya. Lalu mereka pun memberikan teko itu kepada Dr. Lee dengan kesadaran penuh. Dan kini mereka pun siap untuk menjalani hidup dengan normal. Di akhir film, kita diperlihatkan Dr. Lee yang sedang naik kapal dan membuang teko tersebut di tengah lautan. Dan film pun berakhir.